Jima secara bahasa berarti hubungan badan atau berkumpul, bercampur antara suami dan istri. Sekali lagi, antara suami dan istri. Jadi berkumpul, bercampur dan hubungan badan yang terjadi antara suami dan istri itu bermakna jima. Orang sering menyebutnya dengan bersetubuh, atau boleh jadi juga menggunakan istilah bercinta. Dan itu merupakan perluasan dari pemahaman kalimat making love. Mitra sekalian, hubungan badan atau bercampur antara suami dan istri dalam pandangan hukum Islam itu menjadi sesuatu yang penting dan disorot secara menyeluruh dan menarik. Tak terluputkan di dalam pembahasan di seputar hubungan suami istri, Islam menyelipkan konsentrasi dan bimbingan yang memadai berkenaan dengan jima, berkenaan dengan bersetubuh ini, sehingga tersebar pokok-pokok bahasan dan pandangan para ulama, pandangan para ahli hukum Islam terkait dengan jima ini, dan menjadi begitu menarik. Di samping memang bahasannya menjadi kebutuhan natural, menjadi fitrah yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita secara luas dan umum, karena ini menjadi indikator makhluk hidup. Juga tentang jima ini ada korelasinya dengan kesehatan, dengan hiburan, dengan berbagai hal yang tersangkut dan terpaut dengan hajat hidup insaniyah. Jadi hajat hidup insaniyah dan hajat hidup basyariyah itu menjadi bagian atau basis yang tidak terluputkan, dan dengan demikian menjadi sangat populer, menjadi sangat masyhur. Pertama perlu diketahui apa yang dimaksud dengan jima menurut hukum Islam. Secara leksikal atau secara kamus, jima itu terambil dari kata jama'a yujami'u, jima'un atau jima'an. Jadi jima adalah kata benda, masdar dari lafaz jama'a, artinya menjima atau menyetubuhi seseorang, mengumpulkan bisa. Jima itu memiliki kata yang sepadan, kata yang searti. Di dalam wawasan bahasa atau wawasan leksikologis, jima itu diartikan juga al-wati, diartikan dengan lafaz al-wati yang artinya sama juga, adalah bersetubuh atau berhubungan badan. Orang juga sering menyebut, dan bahkan di dalam kitab-kitab yang memaparkan tentang jima, hubungan suami istri, para ulama juga mengistilahkan dengan lafaz dukhul. Dukhul itu terambil dari kata dakhala, artinya
memasukkan sesuatu. Dukhul artinya masuk. Maksud masuk di sini adalah memasukkan kelamin. Kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan. Ilajul khasyafah fil farji. Yang kedua, mitra sekalian, perlu dipahami bahwa ukuran hubungan badan itu secara fikih, karena perlu jelas, para ulama mengatakan bahwa jima itu ukurannya paling tidak kepala penis masuk ke dalam vagina hingga ukuran kepala penis itu sendiri terbenam di dalam vagina. Itulah yang dimaksudkan dengan jima di sini. Sehingga itu melantarankan atau mengakibatkan konsekuensi-konsekuensi hukum sebagaimana diatur di dalam hukum Islam berkenaan dengan jima. Karena jima menimbulkan akibat-akibat atau konsekuensi-konsekuensi hukum yang bertautan dengan perilaku ini. Nah, mitra sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa makhluk hidup itu yang paling dasariah memiliki 3 kebutuhan yang utama. Setiap makhluk hidup, bukan saja manusia, tetapi binatang dan hewan pun sama. Jadi secara mendasar kebutuhan makhluk hidup itu dan bisa disebut cirinya yang fundamental adalah makan, minum, dan seks. Nah, seks itu menjadi kebutuhan yang paling dasariah, yang paling fundamental dari makhluk hidup itu. Maka pada posisi ini manusia sebagai makhluk hidup yang secara natural dan secara sunnatullah memiliki keinginan atau hasrat seks itu perlu dilembagakan, perlu diwadahi, dan Allah Rabbul Alamin melembagakan hasrat seksual itu lewat satu saluran yang mulia dan sah. Maka Islam memandang bahwa mewadahi hasrat seks sebagai fitrah makhluk hidup tak terkecuali manusia adalah sesuatu yang perlu dilembagakan secara mulia dan tentu saja sah. Dan pada konteks ini maka jima lewat pernikahan adalah sesuatu yang memuliakan manusia dan juga menjadi saluran yang sah bagi manusia sehingga dia bisa menempuh dan menikmati posisinya sebagai makhluk yang mulia dan dimuliakan. Orang yang memiliki syahwat itu adalah orang yang sehat dan normal. Orang yang ingin melakukan seks itu adalah sesuatu yang normal dan sehat. Justru ketika dia tidak memiliki hasrat seksual, maka dia bisa diragukan kesehatannya atau normalitasnya. Nah, tetapi persoalannya ketika dia akan memenuhi hajat dan kebutuhan seksnya bagi manusia, apakah dia bisa menyalurkannya secara sah dan secara mulia ataukah tidak? Itulah yang menjadi pembeda antara manusia dengan hewan pada posisi atau perspektif ilmu hayat, ilmu biologi yang menyatakan bahwa ciri yang fundamental dari makhluk hidup itu adalah seks di samping makan dan minum. Jadi mitra sekalian, Allah telah meninggikan manusia dengan hasrat seksnya pada derajat yang lebih utama dan memberikan pahala serta keutamaan yang berlimpah karena penyaluran seksnya dilakukan secara mulia dan absah. Nah, itu hal kedua yang perlu diperhatikan. Nah, yang ketiga yang perlu kita ketahui berkenaan dengan jima atau berhubungan badan atau hubungan seks antara suami dan istri ialah berkenaan dengan dalil induk di dalam Al-Quran. Dalil yang menjadi rujukan induk atau rujukan utama dari aktivitas seksual atau jima yang dilakukan oleh suami dan istri ialah Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 223. Allah berfirman, nisa'ukum
harsul lakum fa'atu harsakum anna syi'tum. Ayat ini menjadi referensi atau rujukan induk tatkala kita ingin mendalami dan membedah horizon tentang jima menurut Islam. Nah, di ayat ini, mitra sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Dia yang Maha Kuasa menyatakan bahwa wanita-wanita yang menjadi istrimu, nisaukum, adalah ladang tempat bercocok tanam bagi kalian. Nisaukum harsul lakum, ladang tempat bercocok tanam. Jadi semacam kebun. Ini adalah sebuah perumpamaan yang indah, perumpamaan yang penuh dengan makna dan arti yang mendalam. Begitulah Allah mengumpamakan sesuatu yang bermakna dengan sesuatu yang bermakna lainnya secara indah dan bijaksana. Coba kita cermati. Istri-istri kalian adalah ladang bagi kalian. Nisaukum harsul lakum. Istrimu adalah ladang. Ladang itu tempat bercocok tanam, di mana ketika kita membutuhkan pangan, makanan, maka kita akan bertanam, maka kita akan melakukan upaya agar kebutuhan akan makanan dan pangan itu terpenuhi dan dia bisa disemaikan, bisa dibenihkan di ladang itu. Dan ladang itu tidak mungkin bisa menumbuhkan tanaman yang ditanam kecuali bila mana dia dirawat, bila mana yang pertama dia menjadi milik kita, atau kita punya hak atas tanah dan ladang itu, kemudian kita punya benihnya, lalu kita bisa merawatnya, lalu kita bisa memeliharanya, dan kita bisa menjaganya dengan baik. Tanahnya tentu saja harus subur, benihnya juga harus unggul, dan tentu saja pemeliharaannya harus sempurna dan seksama. Harsul lakum. Ini juga menunjukkan bahwa perempuan-perempuan itu tempat engkau melakukan pembiakan manusia, di mana engkau bisa menggauli istrimu seperti engkau melakukan tumbuh kembang tanaman dan pepohonan atau nabati di kebun yang rindang dan indah, sedap dipandang. Lalu, Fa'tu harsakum anna syi'tum. Boleh datangi kebunmu itu, ladangmu itu, istrimu itu, anna syi'tum, bagaimana saja kamu mau. Artinya, itu menunjukkan kepada zaman, waktu, dan cara. Jadi engkau mendatanginya kapan saja, caranya bagaimana, engkau suka, silakan. Suka-sukamu, kata Allah. Yang penting kamu melakukannya di kebun kamu, dan kebun kamu pun tidak engkau aniaya. Jadi sang pengebun itu, suami itu, diberi keleluasaan oleh Allah untuk memperlakukan kebunnya dalam rangka penanaman pohon yang indah dan berbuah besok sesuka kamu. An-nasyitum. Ada ulama yang berpendapat di dalam tafsir terhadap ayat ini, Fa'tu harsakum an-nasyitum, itu berkenaan dengan waktu dan cara atau teknik ketika bersenggama, ketika jima. Jadi waktunya kapan saja bebas itu, mau siangkah, mau malamkah, mau sorekah, mau pagi-pagikah. Tetapi ada arahan hadis yang mungkin bisa dijadikan rujukan bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih menyukai hubungan suami istri itu di pagi hari. Tetapi bagaimana kalau aku sukanya di siang hari? Enggak apa-apa, tidak ada masalah. An-nasyitum, suka-suka kamu. Meskipun Allah mengupamakan bahwa istrimu dan bahkan mungkin suamiku juga berlaku hukum timbal balik, adalah ladang bagi kamu,
dan kemudian kamu bisa mendatangi ladang itu atau memperlakukan ladang itu dengan cara bagaimanapun tekniknya dan waktunya, ketahuilah Islam memberikan panduan bahwa ada adab atau etika yang harus dibangun dan diindahkan oleh suami istri ketika dia berjima. Ada beberapa adab atau etika yang perlu ditegakkan berkenaan dengan jima ini. Pertama, jangan mendatangi istri dari duburnya. Jangan memasukkan penis ke dalam dubur istri. Karena dubur itu bukan tempat untuk jima. Dan ini hukumnya haram. Hukumnya mamnu, tidak boleh. Berdosa hukumnya ketika suami memasukkan kemaluannya ke dalam dubur istrinya. Dan atau bahkan laki-laki memasukkan kelaminnya ke dalam dubur siapapun termasuk dubur laki-laki, haram di dalam Islam dan itu berdosa. Yang sah dan halal itu adalah memasukkan ke dalam kelamin, ke dalam vagina, ke dalam farji istrinya. Nah, mitra sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hal yang berkenaan dengan ketentuan jima dan masuk pada kelompok adab tetapi plus berkenaan dengan konsekuensi hukum. Yang pertama adalah terlarang dan tidak boleh menurut Islam memasukkan kelamin laki-laki ke dalam dubur perempuan atau juga dubur laki-laki. Kemudian adabnya ketika kita akan melakukan jima dipandu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menggunakan harum-haruman, parfum, atau membersihkan badan lah paling tidak sehingga tidak kotor, ada pada kondisi yang harum dan bersih. Atau kalau perempuan bersolek, dan bahkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan ketika beliau akan berjima, akan berhubungan intim bercinta dengan istri baginda, misalnya dengan Aisyah, sebagaimana di dalam hadis disebutkan, itu sebelumnya minum dulu susu. Artinya harus mengkonsumsi dulu gizi supaya tidak lemes. Nah, mitra sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adab yang berikutnya adalah berdoa. Jadi ketika kita akan melakukan jima atau hubungan badan, ya berdoa. Berdoa dan bahkan disunatkan untuk berwudu. Doanya, ya Allah, hindarkanlah aku dari syaitan dan jauhkanlah setan dari nikmat yang kau berikan ini. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan bima rajaqtana. Itu adalah doa ketika kita akan melakukan jima atau hubungan badan dengan istri kita. Dan mulailah dengan basmalah, dan bahkan disunnahkan untuk ada muqaddimah berupa cumbuan dan rayuan.